hafalan. Dan di sana juga ada yang memilah dan memilih makanan. Aina ta'am wa syarab yuqawi wa ta'am wa syarab yudha'if. Maka begitulah keadaan manusia. Fakana Az-Zuhri yakrahu tufah. Dia membenci tufah. Dan tentunya tufah bukan iklan, bukan tufah Amerika yang merah Washington, tetapi tufah kayaknya tufah Malang yang kecut, yang hijau, ataupun anggur hijau dari Cina, dari mana saja, pokoknya itu kecut. Maka kecut-kecut itu menyebabkan lupa hafalan. Maka jangan kalian senang-senang dengan yang kecut, mandilah. Nanti ketiak kalian kecut. Kasihan yang tetangga-tetangga kalian menuntut ilmu dan ganti pakaiannya. Kalau kecut, hilang hafalan. Iya. Maka di saat kalian belajar, tidak ganti baju, tidak mandi, sudah main bola. Wah, kecut sekali ketiakmu. Aku jadi gak bisa setoran nih. Mungkin seperti itu. Mendolimi tetangganya. Dan mendolimi dirinya. Maka jauhilah yang kecut-kecut, mandi, ganti pakaian, dan sebagainya. Karena kecut yurithu nisyan. Perkara-perkara yang asam, yang kecut, menyebabkan rusak hafalan. Kemudian kita berpindah kepada Salim. Meriwayatkan dari Salim, siapa Salim di sini? Salim anaknya Abdullah bin Umar. Dan Az-Zuhri periwayatannya kepada Salim min asbatinas juga. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari silsilah Ad-Dahabiyah Malik An-Nafi' an Ibni Umar dan juga Ani Zuhri an Salim an Ibni Umar. Maka dari Ibnu Umar ada dua jalan. Pertama dari anaknya Salim tapi kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar seperti di sanad ini. Sangat kuat. Atau dari maulanya, bekas maulanya, bekas budaknya. Dari Nafi' maka diambil oleh Malik. Maka Malik an Nafi' an Ibni Umar, Salim an, yani Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar. Maka Salim Al-Madani Al-Qurashi Al-Adawi dari kabilah bapaknya, maka dia dari cucu Umar ibn Al-Khattab. Maka dia dipuji oleh para ulama sebagai fuqaha at-tabi'in. Dan berkata Imam Malik, lam yakun ahadun fi zamani Salim asbah biman madha fi salihin fi zuhd wal fadl wal aish minhu. Maka di zaman tabi'in tidak ada yang kehidupannya seperti Imam Salim anaknya Abdullah bin Umar. Didikan siapa? Didikan Umar ibn Al-Khattab yang zuhud. Yang mana dia Amirul Mukminin tetapi lebih memilih zuhud. Tidak mentang-mentang dia Amirul Mukminin, raja di rajanya kaum muslimin dari khalifah di zaman itu, kemudian menggunakan pakaian kebesaran, menggunakan perkakas-perkakas yang mewah dan juga kendaraan-kendaraan yang mewah, tidak. Umar cukup berjalan dengan tongkatnya dan dengan pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh manusia yang kelas biasa. Maka dikatakan oleh Imam Malik, aku tidak mendapati di zaman tabi'in yang zuhud seperti kakeknya dan bapaknya. Abdullah bin Umar pun hidup dalam keadaan bersahaja. Meskipun mereka adalah orang-orang yang agung. Maka disebutkan oleh Muhammad ibn Sa'ad, siqatun katsirul hadis al minar rijal warok. Maka dia tergabung kepada orang-orang yang warok. Dan hidupnya sangat sederhana. Maka Abdullah bin Umar, inilah keutamaannya. Dan sekarang kita masuk kepada Salim, itulah keutamaannya, dan kita masuk kepada sanad yang terakhir sahabi Abdullah bin Umar. Maka sahabi Abdullah bin Umar, Abdullah
anaknya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, keutamaan beliau banyak. Pertama, beliau masuk Islam dalam keadaan masih kecil, maka kenikmatan. Masuk Islam mengikuti bapaknya dan dia dalam keadaan belum baligh, masih kecil. Dan dia hijrah bersama bapaknya. Dan hijrah bersama bapaknya dalam keadaan terang-terangan. Berbeda dengan para sahabat yang lain seperti Abu Bakar yang mengikuti Nabi bahkan dalam keadaan penuh strategi dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan bahkan di antara mereka ada yang diambil hartanya oleh orang-orang musyrik. Namun Umar di saat hijrah, semua orang sembunyi-sembunyi, maka dia mengumumkan, aku Umar ibn Khattab akan hijrah bersama keluargaku, anaknya, istri-istrinya dalam satu kafilah. Barang siapa yang ingin perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim, halangi Umar. Ada seperti itu kemuliaan dari Umar ibn Khattab. Maka oleh sebab itu Ibnu Umar meriwayatkan di Sahih Al-Bukhari, maziltu a'izzatan mundu aslama Umar. Maka kaum muslimin menjadi lebih tinggi derajatnya dan lebih dimuliakan oleh Allah setelah masuknya Umar kepada barisan kaum muslimin. Yang mana mereka dulu sholat sembunyi-sembunyi dan banyak yang ditindas terutama dari para budak-budak belian oleh tuan-tuan mereka yang kafir. Maka di saat Umar menjadi kelompok kaum muslimin, maka semakin tinggi derajat dan hilang ketakutan dan seterusnya. Maka di saat hijrah pun seperti itu. Maka tidak ada yang ingin menjadi janda dari ibu-ibunya, dari istri-istrinya. Maka silahkan Umar, tafadhol. Akhirnya dia hijrah dengan kepala yang bebas, beserta kafilah anak istrinya berapa? Dan anak-anaknya. Maka inilah keutamaan seperti disebutkan oleh Ibnu Umar di Sahih Al-Bukhari, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Maka Ibnu Umar kemuliaannya selain dari dia masuk Islam semenjak kecil dan hijrah bersama bapaknya semenjak kecil, juga dia termasuk orang yang paling banyak hadis dari Nabi, menunjukkan banyaknya mulazamah, menulis hadis dari Nabi. Maka dia seorang yang rajin menulis hadis dari Nabi. Maka hadisnya masuk kepada ranking yang kedua. Hadisnya sekitar 2.630 hadis. Dan dia ranking kedua setelah Abu Hurairah. Minal muktsirina fi riwayatil athar Abu Hurairah tsumma yalihi Ibnu Umar. Maka disebutkan bahwa para sahabat yang paling banyak, uluf di atas 1.000, pertama Abu Hurairah 5.740, kemudian Abdullah ibnu Umar 2.630 dari hadis. Dan karena banyak sekali dari jalan-jalan di Sahih Al-Bukhari yang ma'ruf. Maka yang ma'ruf di Sahih Al-Bukhari dari As-Sahul Asanid Indal Bukhari, Malik An-Nafi' An Ibni Umar. Dan juga dari Salim, dari Zuhri, Az-Zuhri An Salim An Ibni Umar. Dan begitu pun dari jalan Malik An Abdillah ibni Dinar An Ibni Umar. Maka inilah jalan-jalan yang ada di Sahih Al-Bukhari yang banyak dari periwayatan ini. Dan kita tutup dengan keutamaannya yang terakhir. Dia ditazkiyah oleh Nabi adalah seperti ucapan Hafsah, saudari dari Ibnu Umar. Berkata Hafsah, wahai saudaraku, Nabi Muhammad telah memuji kamu. Maka dikatakan apa? Inna Abdullah rajulun soleh. Bahwa Abdullah ditazkiyah oleh Nabi rajul yang soleh. Dan di riwayat yang lain diberikan takkid, ni'ma rajul Abdullah idza kana yusalli bilail. Sebaik-baiknya
laki-laki pemuda adalah Abdullah bin Umar. Jika dia melaksanakan sholat malam, ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa sholat malam ibadah yang tidak sembarangan. Seseorang yang melaksanakan sholat malam akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dan minas sholihin. Mana dalilnya? Di antaranya ini, ucapan kepada Ibnu Umar di tazkiyah bahwa Abdullah bin Umar nikmar rajul, adalah sebaik-baiknya laki-laki, sebaik-baiknya pemuda jika dia melaksanakan sholat malam. Maka sholat malam jangan ditinggalkan ya ibadallah. Meskipun kalian tidak melaksanakan sholat malam ihda asrata rakaah, mungkin takumin sa'ah arba'ah, la ba's tusalli witr, 3 saja dengan agak panjang. Kemudian setelah itu murajaah Al-Quran dan berdoa kepada Allah di waktu yang mustajab. Maka biasakanlah kalian seperti itu. Dijamin kalian diberkahi ilmunya oleh Allah. Maka jika kalian ingin mendapatkan as-sabat dalam sunnah dan diberkahi ilmunya. Berapa dari penuntut ilmu jika kita melihat mungkin dia hanya belajar beberapa tahun namun diberkahi. Dan ada yang bertahun-tahun duduk dengan para ulama, ujungnya pulang ke Indonesia menjadi dai kesesatan. Menjadi dai kelompok-kelompok yang salah jalan. Maka ini tidak ada taufik di saat dia dulu menuntut ilmu. Idan kumu bilail. Bangunlah kalian di malam-malam untuk melaksanakan sholat malam dan berdoa. Taib. Hari ini tidak ada yang alfa, semua datang ke masjid, salat malam, murajaah, ahsan. Maka kita di sini juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita memberikan catatan kepada kalian seperti kalian kerja shift malam, di mana kalian masuk ke pabrik, membubuhkan tanda tangan dan jamnya masuk. Begitupun tadi, dan setiap malam dan setiap pagi kita mengutus adzan awal, dan yang tidak adzan awal diiqab, dipukul atau membersihkan WC. Nah, silahkan pilih. Kemudian setelah itu harus bangun. Jadi santri-santri di sini tidak ada yang tidur sampai adzan yang kedua. Kemudian setelah itu menuntut ilmu belajar, nikmah minallah, syukuri nikmat ini. Maka kelak kalian akan menjadi dai yang diberkahi ilmunya oleh Allah. Maka itulah menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu jadi masbuker. Kalau kalian masih menuntut ilmu, sholat fajar masbuk, sholat asar masbuk, karena ketiduran, maka bagaimana kalian nanti jadi da'i? Kalian mempunyai pondok pesantren, jadi raja. Maka kalau dulu jadi santri saja masbuker, maka setelah jadi mudir, apalagi bukan imam, menunjuk imam yang lain, maka dia datang mungkin setelah iqamati sholah baru pakai baju, baru jalan. Maka mungkin sebelum salam dia baru sampai ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia mengulangi sholatnya 4 rakaat. Maka di sini kita tidak menginginkan kalian menjadi kelak dai seperti itu. Maka kalian kelak menjadi dai yang menjadi qudwah bagi santri-santri kalian. Kemudian kita masuk sekarang kepada lafadz, dan lafadz matan ini hampir sama dengan lafadz hadis yang sebelumnya, yang mana berkata Ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnain. Tidak ada hasad kecuali pada 2 perkara. Perkara yang pertama, rajulun atahullahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-lail wan nahar. Ana al-lail wa ana an-nahar. Maka yang pertama, seseorang yang menginginkan diberikan ilmu Al-Qur'an. Maka dia mempunyai ilmu Al-Qur'an, kemudian ilmu tajwid, kemudian ilmu qiraah asyarah, kemudian ilmu tafsirnya, kemudian ilmu i'rabnya. Sehingga dia bisa menerjemahkan Al-Quran dengan baik dan benar. Maka dia sibuk dengan Al-Quran, menjadi imam, dan dia beristimbat dari Al-Quran, dari khutbah-khutbahnya.
maka dia ingin seperti orang tersebut. Maka di sini tidak ada hasad. Dan yang kedua disebutkan warajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan seseorang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berinfak, maka dia menginfakkan di pagi hari, di sore hari, di malam hari. Gas habis, beli gas. Listrik habis, token, beli listrik. Apa saja kebutuhan-kebutuhan dakwah dibelanjakan. Maka di sini orang ini menginfakkan hartanya untuk berdakwah anytime, anywhere. Maka orang yang lain melihatnya, oh jika aku diberikan harta seperti ini pun aku ingin seperti orang ini. Maka orang-orang yang menginfakkan hartanya, wallah tidak akan menjadi miskin. Karena telah datang di hadis dari Bilal, ya Bilal anfik. Wahai Bilal, nafkahkanlah dari harta-hartamu. La yabkhalu mal min sadaqah, la yanqusu mal min sadaqah. Tidak ada harta itu menjadi sedikit bahkan bangkrut karena sedekah. Tidak ada. Juragan beras bangkrut. Juragan demikian dan demikian bangkrut.